pernapasan pada manusia dalam proses masuknya gas oksigen dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkan karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Udara pertama kali masuk pada sistem pernapasan melalui hidung. Dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh manusia. Udara selanjutnya akan masuk ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Laring di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring akan bergerak ke atas dan mendorong epiglotis hingga menutupi glotis. Glotis adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan memasuki esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar suara tinggi. Dihasilkan dari pita-pita yang terlentang erat bergetar sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bergetar secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kaltir bago atau tukang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea, hingga bronkus epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan kontamina-kontamina kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan ekskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan dari trakea. Selanjutnya menuju kedua cabang, yaitu bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchioles. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara. Di ujung bronchioles, oksigen yang dari udara memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli yang kemudian akan berdifusi dengan cepat, melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan tubuh melalui mekanisme inspirasi.
Do it.